Semuanya. Selamat sore Kak Oksa. Oke, gimana kabarnya Baik, Kak. teman-teman? Baik-baik saja. Baik Kak. Oke, sambil menunggu yang lain join ya. Nih, sepertinya sudah banyak nih. Coba Mik mau mau ganti namanya dulu ya. Masih Zoom meeting nih. Oke, teman-teman, boleh dinyalakan video dan audionya ya. Mana nih suaranya sama wajahnya belum kelihatan nih. Baru ada siapa yang kelihatan nih? Baru ada Ken sama Dilan. Thank you. Ada Arwin, ada Adrian ya. Oke, kita tunggu Axel, Izan, Dennis, dan Jeremy ya. Oh iya, Jeremy hari ini pakai handphone ya karena sedang di luar. Oke, Jeremy, thank you sudah konfirmasi ya. Oh iya, punya Izan masih rusak kameranya ya. Oke, nggak apa-apa untuk Izan. Untuk Dennis dan Ethel nih, boleh nyalakan videonya ya. Habis ini kita mau main game dulu nih. Kita seru-seruan dulu. Oke, teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini? Mantap. Baik, Kak. Baik ya, oke, thank you teman-teman. Walaupun teman-teman habis pulang sekolah ya, tetap disempatkan buat belajar coding nih hari ini. Thank you banget teman-teman sudah hadir awal waktu ya. Tadi Miss ada sedikit kendala karena harus restart dulu komputernya gitu. Nah ini sudah bisa masuk. Oke, thank you teman-teman ya. Kak usah kasih appreciate dulu buat teman-teman semua yang sudah hadir nih. Sudah ada yang hadir lagi di sini. Halo Naira, selamat bergabung. Sudah ada Naira ya. Naira, Edsel, Jeremy, dan Izan nih. Boleh dinyalakan videonya nih. Kita mau main game dulu ya. Oke. Nah, jadi nanti hari ini teman-teman ya, kita akan lanjutkan yang kemarin. Sebelum itu kita akan bermain game Kahoot. Nah, coba teman-teman sambil disiapin dulu Kahootnya. Sambil Kak Oksa mau buka ya. Kahoot. Nih, kemarin kita main game juga ya, minggu lalu ya. Hari ini kita main game lagi nih. Mungkin ada yang mau disampaikan kalau dia punya kendala. Teman-teman kemarin sepertinya ada yang chat ke Kak Usa juga ya, terkait kendalanya nih. Nanti jadi agenda hari ini Kak Usa akan jelaskan codingan juga. Sepertinya Ken, minggu lalu Kak Usa punya janji juga buat Ken ya, untuk menjelaskan lagi kode program dan juga terkait materi yang kemarin kita pakai itu ya, platformnya ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah berhasil install, ada yang masih belum berhasil. Nanti Kak Osa akan perjelas lagi ya. Oke, nah sebelum itu teman-teman sambil nyiapin nih, yang belum berhasil install kemarin siapa? Ada yang belum berhasil install? Ada yang masih belum berhasil? Kalau masih belum berhasil, teman-teman boleh mulai untuk download ulang ya, download ulang. Jadi nanti kita akan download ulang, lalu jangan lupa pilih yang sesuai sama operating sistemnya. Misalnya teman-teman Windows ya, pilih yang Windows. Kemudian kalau teman-teman pakai yang Mac, pilih yang Mac. Jangan sampai terbalik. Sepertinya kemarin ada beberapa yang terkendala di sana. Nah, biasanya kalau teman-teman kendalanya isunya tidak bisa di-download, nah itu ada keterangan more info, itu diklik aja teman-teman ya. Bisa diklik aja more info, lalu download anyway. Nah, biasanya seperti itu kalau di Windows ya. Kemudian teman-teman bisa juga kalau di Mac kendalanya biasanya karena ada ini security dari Mac ya, karena dia lebih aman gitu teman-teman. Jadi bisa dicek lagi di bagian setting ya, di setting Mac. Nah, itu ada beberapa opsi. Nah, nanti teman-teman bisa deh coba tanyakan ke Miss yang masih ada kendalanya. Gitu ya. Kak Oksa kemarin sudah lihat progresnya teman-teman sudah oke ya. Mungkin ada yang masih belum paham nih kenapa kita harus pakai yang kemarin itu kita download ya. Karena kalau teman-teman pakai platform biasanya pakai Google Chrome. Nah, itu bisa dibuka seperti biasa, tapi ada file Python ya, file.py itu teman-teman yang tidak bisa kita buka kalau melalui Google Chrome. Jadi kita memerlukan tools itu teman-teman ya. Kemarin seperti yang sudah kita download itu merupakan Algo Python Visual Studio Code yang sudah disediakan oleh Algorithmix ya, untuk teman-teman supaya lebih mudah dalam pengerjaannya gitu. Diklik dulu area kodenya nih, Dylan.
Ada apa nih? Ada yang lagi diskusi. Oke, boleh. Diskusi dulu teman-teman, boleh nih. Ada yang masih terkendala nih. Aku nggak ada tandarannya, Kak. Oh ya, punya Arwin kemarin sudah berhasil install yang dari Algorithmic atau masih pakai yang Visual Studio Code yang biasa? Udah download Kak kemarin. Kalau Udah? kan Hah? kalau udah download itu kan kan muncul di foldernya itu kan. Heeh. Udah download Terus yang baru tak ya? pilih, Mm-mm. terus Terus? aku pilih Visual Code kan. Kan ada Mm-mm. pilihan banyak, itu kan pilihnya yang Visual Code kan. Oke. Heeh. Nah, terus Terus? udah tak buka itu nggak ada tandarannya, tetap Oh. sama. Oke, nanti boleh ditampilin ya Arwin ya, supaya nanti Ya Kak Usa Kak, bisa bantu. Oke, teman-teman. Sebelum itu Kak Usa mau selenggarakan live dulu di Kahoot nih. Oke, thank you Arwin. Nanti kalau ada yang masih terkendala seperti punya Arwin, boleh ya teman-teman ya disampaikan. Nih, kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan main game dulu. Boleh dibuka Kahoot-nya teman-teman ya. Boleh dibuka Kahoot-nya. Nah, sembari Kak Elsa buatkan kodenya di sini. Oke. Nanti kita ada kuis ya. Kuisnya nanti materinya yang kemarin aja, yang lebih mudah ya. Oke, kita mulai tebak gambar. Nah, ini untuk pin gamenya ya. Sedang loading nih. Oke, teman-teman boleh masuk di kahoot.it ya. www.kahoot.it. Teman-teman boleh masukkan di sana. Kemudian untuk pin gamenya di sini 6661369. Oke, sudah ada Izan. Oke, thank you Izan. Sudah ada Denis di sini, Adrian ya. Edsel, oke, sudah ada 4. Kita tunggu dulu. Di sini anggotanya ada 9 ya, masih kurang 5 lagi. Kita tunggu teman-teman yang lain buat join ya. Oke, sudah ada Dilan ya. Thank you Dilan. Lanjut lagi. Kita tunggu 4 orang lagi. Masih kurang 4 lagi ya. Oke, sudah ada Ken di sini ya. Thank you Ken. Kita tunggu lagi. Masih kurang 3 ya. Oke. Pinnya berapa, Nah, Miss? untuk pinnya 6661369 ya. Boleh dimasukkan untuk pinnya. Oke, sudah. Kita tunggu lagi ya, masih kurang. Yuk, kita tambahkan pinnya teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini kita pemanasan otak dulu ya, supaya konsentrasi nih, melatih konsentrasi. Oke, thank you. Jeremy sudah join, sudah ada Adrian ya, sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 2 lagi. Ah, ini kurang siapa nih? Naira belum ada nih. Naira di mana nih? Ayo, Naira kita tunggu. Terus siapa lagi yang masih belum? Ada lagi? saya Kak. Arwin ya, kita tunggu Arwin. Arwin dan Naira. Ayo, Arwin dan Naira, kita tunggu nih. Buruan. Oke, udah ada Arwin. Naira mana nih Naira? Oke, sudah ada lengkap ya. Kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama. Nah, kita tebak gambar, teman-teman. 3, 2, 1. Tara, Ini jawablah. cepet-cepetan atau enggak? Iya, betul. Cepet-cepetan, Arwin. Supaya dapat poin banyak ya. Cepet-cepetan nih. Nih, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Apa tuh? Gambar rusa ya. Ada rusa, ada tangan. Tapi A-nya diganti ya. U-nya diganti A. Oke, thank you. Mantap. Lanjut ya. Pemanasan dulu nih. Kita lanjut next. Berikutnya. Wih, Edsel nih di urutan pertama. Lanjut lagi, nomor 2. Oke. Ada gambar apa nih? Ada setan, ada kelabang. Ya, boleh dipilih teman-teman. Di aku kayak nge-lag banget. Nge-lag Adrian.
Di punya Iya, teman-teman yang lain apakah nge-lag juga atau hanya Adrian saja? Coba boleh dibantu jawab deh dari siapa ya? Arwin nge-lag nggak nih tampilannya dari Kausa? Biasa aja. Biasa aja, oke. Berarti punya teman-teman gimana selain punya Arwin dan Adrian? Nge-lag juga atau aman? Lumayan sih kak. Suka Aman? ini juga. Danis aman? Oke. Lumayan saya Arwin juga sih kak. Lumayan nge-lag nge-lag. Lumayan saya nge-lag? masih sama. Saya masih sama kayak kemarin waktu itu nggak ada gambarnya. Oke. Kendalanya seperti yang kemarin punya Adrian ya? Hmm. Oke, oke. It's okay. Nggak apa-apa Adrian. Boleh ditunggu dulu deh. Ini nggak terlalu banyak kok soalnya. Kenapa ya punya Adrian seperti itu ya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman kendalanya punya Adrian tuh? Ini ada gambar di layar nggak kelihatan punya Adrian? Ya di share screen bisa. Di share screen bisa. Oke. Nah ini yang share screen-nya kelihatan ya. Berarti ya Adrian ya. Oke, good. Lanjut lagi teman-teman. Ah ini Edsel masih menduduki urutan pertama. Ini yang join hanya 5 atau gimana nih teman-teman? Kok yang jawab hanya 5? Udah ngelag. Tapi kalau layarnya dibagi dua kayak kurang jelas gitu. Oh gitu. Oke oke. Punya Arwin kendalanya karena kalau dibagi dua nggak kelihatan jelas ya. Iya kayak resolusinya itu kayak beda. Oh, oke. Nggak apa-apa Arwin dan Ah, Adrian. ngasal. Ya, Kendalanya. Coba deh. Kalau sambil kasih clue-nya ya. ah, Ini nggak udah. apa-apa. Latihan dulu, latihan dulu. Oke, masih ada 5 soal lagi. Ini seru-seruan aja teman-teman. Nah, ini ada gambar buaya, terus U-nya diganti dengan huruf A, terus ada huruf R. Terus habis itu bawahnya ada gambar Ya, ya Allah, kenceng banget. hutan. Oke, yang Lagi jawab baru mikir, dua. lagi mikir. Lagi mikir nanti. Aku Oke. barusan lihat gambarnya loh. Heeh, baru aja lihat gambarnya, tahu-tahu dia habis waktunya. Lagi mikir. Lagi mikir. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Berikutnya apa nih? Gambar apa nih? Ada perangko ya. Ada perangko terus ada kepala panda tuh. Nah, apa tuh? Ah, Oke. Aduh, sama. Udah ada 4 yang jawab. Oke. Edsel Ini masih urutan ini pertama. ini mah harus sedikit ini mah harus diperlambat. Ini apa eh, timernya aku Timernya terlalu cepat. susah susah mikirnya aku. Oke, Adrian. Lanjut lagi. Jawab pertanyaan berikut nih. Apa nih? B. Eh, 15 detik lagi. Ada B, terus ada bebek, lalu awan, angsa ya. Angsa atau bebek nih? Oke, Kayaknya bebek sih. bebek. Oke, jawabannya garis bangsawan. Ya. Lanjut lagi. Wah, Edsel masih menduduki urutan pertama nih, guys. Oke, lanjut nomor 8 ya. Dikit lagi nih. Semangat, ayo. Nah, ini ada singa, ada singa, terus ada Hmm. huruf T ya. Mm-mm. Apa tuh? Lah, Jawabannya yang mana nih? Wih, oke, ingat mantap. Lanjut lagi. alamak. Ini yang kuisnya dari ini, dari Kahoot kok teman-teman. Yang buat bukan Kahoot. Lanjut lagi ya. Nah, ini apa lagi? Berikutnya, Hah? apa tuh? Mami. Cukup membuat mikir ya, teman-teman ya. Oh, Oke, Salah mulu. matanya memikat. Salah mulu. Ada sikat tadi. Hmm. Oke, Edsel masih di urutan pertama nih, guys. Lanjut nih, yang terakhir ya. 10 jadi 10. Oke, nih yang terakhir apa nih jawabannya, teman-teman? Apa tuh?
Nah, Salah mulu. Oke, teman-teman. Mantap jawabannya. Lupakan cintamu. Ya, kita lihat podiumnya di urutan ketiga. Ada Denis. Oke, selamat ya Denis ya. Lanjut ada Dilan di urutan kedua. Dan urutan pertama ada siapa nih? Ada Edsel ya. Congrats buat Edsel nih juara satunya. Oke, teman-teman, mantap ya. Thank you. Udah keren-keren semua nih jawabannya. Tadi lumayan emang agak kompleks ya. Pertanyaannya tuh gambarnya nggak cuman dua apa tiga, tapi udah mulai kompleks tadi. Istilah-istilahnya juga udah lumayan banyak ya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, gimana tadi kuisnya? Nih, Kak Elsa belum lihat di chat. Sambil lihat di chat. Oke, ternyata rame juga nih chatnya. Terus siapa ini? Dahlah nih Naira. Naira sudah mulai menyerah tadi ya. Di nomor berapa Naira menyerahnya? Gambarnya Oke, kekecilan nah bener hari ini aja kita sih. akan lanjutkan ya teman-teman ya. Kita akan beralih ke materi. Jadi materinya kita akan lanjutkan tentang PyQt ya. Masih One sama, way. materinya tentang PyQt kemarin. Nah, untuk desain antar muka judulnya. Udah kelihatan atau belum teman-teman? PPT-nya? Sudah? Udah kelihatan? Modul 2 lesson 2 ya. Kemarin kan kita lesson 1 ya, teman-teman ya. Lesson 1 itu tentang pengenalan PyQt. Nah, masih ingat teman-teman? PyQt itu adalah modul yang kita gunakan untuk apa nih? Ada yang masih ingat? PyQt kita gunakan untuk apa kemarin? Contohnya, ada yang masih ingat? Nah, ini Abbas baru aja datang ya. Kita sapa dulu, belum Kak usah sapa tadi. Halo Abbas, selamat sore. Halo Kak. Halo, selamat bergabung Abbas. Thank you ya sudah join. Lanjut lagi nih. Nah, hari ini kita akan membahas materi berikutnya ya. Kita lanjutkan materi tentang PyQt. Kemarin digunakan untuk apa, teman-teman? Membuat apa kemarin? PyQt kita gunakan untuk membuat aplikasi sederhana ya, aplikasi desktop. Nah, itu kita bisa gunakan PyQt, teman-teman. Yang sudah kemarin kita praktikkan ya, sedikit kode program yang Kak Osa berikan untuk referensinya. Nah, langkah berikutnya kita akan buat lagi supaya lebih keren ya aplikasinya. Nah, contohnya di sini kita lihat ada sebuah tampilan ya. Tampilannya ini ada sebuah aplikasi judulnya Contest by Crazy People. Nah, ini kita bisa klik ada sebuah radio button ya. Di sini ada radio button. Itu ada 2005, 2010, 2020. Itu merupakan radio button yang bisa kita pilih salah satu jawabannya dari keempat pilihan opsi tersebut. Nah, ini yang kita bisa tambahkan menggunakan PyQt, teman-teman ya. Ada beberapa subobjek di dalam PyQt yang bisa kita hubungkan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ketika kita klik salah satu. Nah, misalnya kita jawab 2045. Nah, ini correct you win Giro scooter misalnya nih muncul ya. Kalau jawabannya benar, maka dia muncul jendela baru. Kita bisa klik OK lagi, ada button lagi yang muncul di sana yang bisa kita klik. Nah, itu merupakan contoh sebuah tampilan dari sebuah aplikasi desktop sederhana nih. Judulnya adalah Contest by Crazy People ini ya. Ada sebuah pertanyaan gitu. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, kita nanti mengerjakannya masih sama seperti kemarin ya, menggunakan Visual Studio Code Algo Python yang sudah teman-teman download kemarin, kita install. Nah, jadi nanti kita akan review sedikit dulu supaya teman-teman lebih memahami kode program yang nantinya Kak usah berikan sebagai referensi ya. Atau teman-teman mau mencoba untuk eksperimen ya, supaya teman-teman memahami. Nah, di sini kita mulai dari properti dan metode. Nah, ini perlu teman-teman pahami dulu tentang properti dan juga metode. Nah, jadi ada istilah properti, itu merupakan variabel yang kita tempatkan di dalam sebuah objek. Contohnya di sini ada objek penyu ya. Nah, ini ada objek penyu.
Kemudian variable itu adalah, nah ini, properti itu adalah variable ya. Properti adalah variable yang kita tempatkan di dalam objek tersebut. Misalnya di sini objek penyu. Kemudian ada istilah metode. Nah, untuk istilah metode ini merupakan fungsinya yang kita tempatkan di dalam sebuah objek tersebut. Misalnya kita buat sebuah metode jalan gitu ya. Nah, jadi di dalam metode jalan itu berarti berisi sebuah algoritma atau fungsi ya untuk objek tersebut. Nah, gitu ya. Ini sudah pernah kita pelajari di Python 1 teman-teman tentang OOP ya, Object Oriented Programming. Dulu proyeknya itu teman-teman masih ingat nggak tuh yang membuat ada kura-kura berjalan ya, kemudian dia bisa menari, terus membuat sebuah gambar. Nah, itu contoh OOP. Jadi dia bisa bergerak sendiri. Nah, itu yang sudah pernah kita buat proyeknya. Jadi nanti kita akan implementasikan ilmu tersebut. Nah, itu ya. Jadi fungsinya adalah itu. Lanjut lagi, berikutnya. Setelah mengetahui properti dan juga metode, kita akan belajar, nah ini, mereview juga tentang kelas. Jadi teman-teman sudah pernah juga mengenal tentang kelas ya. Di dalam Python, kita bisa mendefinisikan sebuah kelas dengan cara struktur penulisannya seperti ini. Jadi ada sebuah nama yang kita berikan, nama kelasnya, dan jangan lupa terdapat indentasi di dalamnya. Lalu terdapat titik dua, ini jangan lupa teman-teman ya. Biasanya ada yang kelupaan di sini. Kemarin di lesson sebelumnya kita benerin kode ya. Di sana masih kurang tanda kurung buka, kurung tutup, dan titik dua misalnya. Nah itu kalau kita running, salah satu kurang aja simbolnya, dia akan error. Nah biasanya kalau di platform dulu keterangannya bad input. Nah kalau teman-teman pakai yang Visual Studio Code yang terbaru ini, yang biasanya teman-teman pakai di minggu lalu, nah itu nanti errornya ada di keterangannya di sebelah bawah teman-teman ya. Di sebelah terminal bawah itu. Kalau biasanya bad input kan di sebelah kanan kalau di Google Chrome itu ya. Nah, kalau pakai yang Visual Studio Code Algo Python, itu biasanya keterangan errornya ada di bawah, teman-teman. Itu untuk perbedaan keterangannya, ya. Lanjut lagi, berikutnya, kembali ke materi. Jadi di sini untuk penulisan kelas, itu ada definition-definition yang berada di dalam kelas tersebut. Nah, penulisan definition-definition tersebut, ini terdapat indentasi. Satu indentasi bisa sama dengan 4 spasi, atau sama dengan 3 spasi juga boleh. Asalkan penulisannya konsisten, dari baris satu sampai baris terakhir. Jika teman-teman menggunakan 4 spasi, maka seluruhnya satu kali tab itu 4 spasi, gitu ya. Satu indentasi 4 spasi. Nah, itu untuk penulisan indentasi perlu teman-teman perhatikan. Biasanya kendalanya di bagian indentasi, simbol, lalu typo ya, itu jangan sampai ada yang terlewat untuk dicek kembali. Gitu untuk kode-kodenya. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, ini ada init double underscore, diingat-ingat. Untuk init di sini untuk inisiasi, teman-teman ya. Lalu ada self, ini untuk menyebutkan beberapa nama propertinya. Nah, ini contohnya penggunaannya seperti ini. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita akan implementasikan di sini tentang eh, aplikasi yang akan kita buat nantinya. Di sini tampilannya tadi yang sudah muncul di awal ya. Nah, ini kita tampilkan lagi di sini supaya teman-teman lihat untuk bagian-bagiannya. Ada jendela utama ya, lalu ada jendela tambahan dan juga widget. Nah, untuk jendela utama itu yang muncul di awal. Lalu ada jendela tambahan ini ketika kita berhasil klik. Lalu jawabannya benar misalnya ya, correct, you win a Giro Scooter. Nah, itu muncul. Lalu ada widget juga. Nah, ini untuk widget di sini ada radio button itu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini ada modul yang akan kita pakai ya. Pustaka yang akan kita pakai yakni Package 5. Itu yang akan kita gunakan terus-menerus untuk membuat aplikasi desktop nantinya. Kemudian, cara untuk menghubungkannya, kodenya seperti yang ada di layar ini. Teman-teman harus ingat-ingat, ini akan kepakai terus. Karena setiap kita menggunakan Package 5, kita harus menghubungkannya dulu. Bagaimana caranya? Kodenya yang seperti di layar ini. From Package 5, Qt Core, import Qt. Nah, kemudian itu ada beberapa objeknya yang perlu kita hubungkan ya, modul-modulnya. Ada Q application, Q widget, pass button, Q label, box layout, dan lain-lain. Nah, ini ada objek-objeknya. Itu ada Q application itu untuk membuat aplikasi. Lalu Q widget untuk membuat jendela aplikasinya. Lalu Q label.
Q label untuk membuat labelnya. Label itu adalah judul, teman-teman. Di sini prasasti itu kita abaikan saja ya. Kita pakai istilah yang lebih mudah dipahami. Untuk Q label itu untuk membuat judul, teman-teman. Jadi setiap jendela itu ada labelnya ya, ada judulnya. Misalnya aplikasi desktop gitu. Aplikasi sederhana. Nah, itu misalnya sebuah judul ya. Lalu ada lagi Q plus button. Ini untuk membuat tombol. Jadi kalau kita mau membuat tombol, pastikan kita hubungkan juga dengan objek Q plus button. Kemudian ada QV box layout. Nah, ini untuk membuat garis panduan vertikal, teman-teman. Ada V, ya. Nanti ada yang H juga. Kalau H berarti horizontal. Kita buat supaya dia horizontal yang seperti ini dan vertikal yang seperti ini. Nah, itu ya. Ada QV box layout dan QH box layout. Nah, itu untuk beberapa objek atau modul-modul yang ada di dalam pustaka PyQt 5. Nah, berikutnya lanjut lagi. Contoh penggunaannya nanti akan seperti ini. Ini ada sebuah kode referensi ya. App sama dengan FQ application. Lalu main win sama dengan Q widget. Nah, jadi artinya kita akan membuat widget nantinya ya. Lalu main win set window title. Jadi kita buat untuk window-nya title-nya adalah winner identifier. Nah, muncul ya di sebelah kanan. Tampilannya ada sebuah jendela dengan judul Winner Identifier. Berikutnya ada Q Pass Button Generate. Nah, jadi kalau kita mau munculin tombol generate yang bisa kita klik di sebelah sini ya, kita jangan lupa hubungan dengan Q Pass Button, teman-teman ya. Ini sambil kau cara-cara di layar ya. Q Pass Button. Nah, ini munculnya nanti akan seperti ini. Ya, outputnya nanti akan seperti ini. Lalu ada Q label, click to find out the winner. Nah, ini untuk pertanyaannya, teman-teman, labelnya ya. Nah, jadi kalau mau membuat label seperti ini, nah kita bisa gunakan Q label. Lalu ada Q label lagi tanda tanya di sini ya. Nah, ini fungsinya kita simpan juga di dalam sebuah variable. Ada variable text dan variable winner. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada line ya. Line sama dengan QV box layout. Nah, kita akan menambahkan, teman-teman, widget ya. Ada beberapa widget yang kita tambahkan di sini. Nah, nanti muncul untuk outputnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Dan jangan lupa kita pakai show dan juga execution, teman-teman. Di sini di sebelah bawah itu ada execution. Ini wajib untuk ditambahkan. Kalau teman-teman tidak menambahkan execution, nanti pada output tidak akan muncul, ya. Dia akan muncul tapi hanya sekejap. Nanti teman-teman boleh praktek, ya. Jadi kalau tidak ada kode execution di bawahnya, maka dia akan muncul tapi secara sekejap, tidak akan muncul terus-menerus. Nah, jadi pastikan ada kode execution di paling akhir. Nah, itu untuk contoh referensinya supaya outputnya menjadi seperti ini. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah ini ada kode program untuk pemrosesan event ya, untuk klik tombol. Jadi ada button click connect show winner. Nah ini ada definition show winner. Jadi kita bisa gunakan show winner teman-teman ya, membuat definition pada metode-metode tersebut. Nah ini ada show winner untuk memunculkan ya, yang menang tadi akan muncul jendela tambahannya. Jendela tambahannya yang mana? Coba kita lihat. Nah ini dia. Correct you win the Giro scooter. Nah, itu untuk jendela tambahannya ya. Oke, teman-teman, ini contoh project yang nantinya teman-teman akan buat gitu. Ya, jendelanya nanti akan ada jendela utama, lalu ada tambahan jendela tambahan, dan juga widget-widget, label, dan juga ada judul dari jendela utamanya. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman, sebelum kita mulai untuk praktik. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Atau mau bertanya tentang kendalanya juga boleh banget. Yang kemarin masih terkendala, boleh disampaikan dari teman-teman nih. Apapun boleh disampaikan ya, teman-teman ya. Kak usah sangat menghargai kalau teman-teman mau menyampaikan apapun kendalanya. Oke? Nah, Danis ya. Oke, Danis boleh disampaikan, Danis. Nah, ntar, boleh ngejelasin sekali lagi nggak widget itu apa, Kak? Oke, widget ya. Elemen kontrol. Oke, thank you Dennis sudah bertanya tentang widget ya. Jadi di sini Dennis bertanya tentang widget teman-teman ya. Widget kalau kalau kita perhatikan di sini di layar ya, itu ada keterangan widget, ada radio button ya.
Ada 2015, lalu ada 2020 di sini yang muncul pada jendela. Nah, ini merupakan contoh sebuah widget, Denis. Ya, dia adalah elemen kontrol. Jadi kita bisa memilih dari keempat opsi tersebut. Jadi itu adalah contoh sebuah widget ya. Sebuah radio button itu adalah contoh sebuah widget, Denis. Gitu. Ya. Kemudian kalau jendela utama itu yang muncul di paling awal. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi, nah jendela awal yang muncul itu merupakan jendela utamanya. Lalu ada misalnya teman-teman kalau mau login di aplikasi, login di bukan aplikasi tapi ini ya websitenya Algorithmics. Nah, teman-teman memasukkan username dan juga password ya. Lalu kita inputkan. Nah, kemudian ada tombol di sana. Ada tombol untuk next. Nah, jadi teman-teman bisa klik. Kemudian kalau teman-teman diminta untuk klik centang, centang dari beberapa, kalau teman-teman mau mengerjakan aja deh, cara yang lebih mudah ya. Jadi kalau Danis dan teman-teman sedang mengerjakan di platform algoritmik seperti biasanya, itu kan ada pertanyaan yang suruh memilih salah satu dari keempat jawaban yang benar gitu ya. Nah, dari keempat opsi tersebut, cara memunculkan sebuah lingkaran-lingkaran tersebut yang bisa kita klik, nah itu yang kita namakan dengan widget, Dennis. Gitu ya. Contoh sederhananya yang teman-teman sering temui deh. Yang nggak usah yang kejauhan, yang sering teman-teman pakai ya. Jadi kalau di platform Algorithmics itu kan biasanya ada jawaban-jawaban pilihan beberapa gitu ya. Nah, kita bisa pilih salah satu yang benar. Nah, untuk kita sebagai programmer supaya bisa membuat aplikasi yang seperti itu ya, membuat desktop yang seperti itu, teman-teman bisa menggunakan, nah ini, widget untuk menghubungkannya. Jadi kita membuat widget. Gitu, Denis. Sampai sini, apakah bisa dipahami, Denis, untuk widget? Lumayan lah kalau main Kak. Oke, lumayan ya. Nanti kita akan perbanyak praktik nih, supaya teman-teman bisa mengerti ya secara mendalam gitu. Jadi tidak hanya hafal aja, tapi mengerti ya. Oke, itu yang Kak Oksa mau nanti teman-teman supaya bisa paham gitu. Tidak hanya hafal aja. Oke, gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi selain pertanyaan dari Danis nih? Coba Kak Osa mau cek di chat Zoom ya. Sepertinya ada chat baru. Kak, aku pakai HP ya, suaranya agak-agak jelas di sini. Oh iya, Arwin. Oke. Nanti boleh masuk dua Zoom, boleh Arwin ya. Kalau mau dua, boleh. Oke, gitu ya. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi di chat Zoom. Gambarnya kekecilan. Yang mana tuh, Denis, yang gambarnya kekecilan? Oh, itu yang tadi ya. Yang pertanyaan tanya jawab tadi ya, kuis ya. Oke, oke. Aman ya, berarti ya untuk share screen-nya yang sekarang ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi selain Denis? Sebelum kita mulai, ada chat lagi. Ini Kak cara nampilin peran di Visual Studio Code. Oh ya, oke. Ya, untuk pertanyaan dari Arwin. Arwin sudah download yang Visual Studio Code Algo Python dari Algorithmics? Udah, Kak. Sudah. Nah, caranya Arwin bisa masuk dulu, login username password, kemudian pergi ke modul yang hari ini, modul 2 lesson 2. Kemudian setelah itu Arwin bisa buka soalnya. Nah, lalu diklik aja di file tersebut. Nanti kalau Arwin Iya, udah klik Pak, ya. file tersebut, nanti akan muncul otomatis tanda run di sebelah kanan pojok kanan atas. Gitu Arwin. Coba ya. Oh, bentar. Tak cek dulu, Kak, di Ya, folderku. oke. Coba dulu ya Arwin ya. Boleh di-share screen juga supaya Kak Osa bisa lihat ya. Oh, bentar, bentar. Oke. Sudah bisa muncul? Nah, ini, Kak, bentar. Oh ya, Yang proses. folder download itu kan? Iya, betul. Folder yang hari ini akan kita kerjakan. Coba Kak Ausa stop share dulu, teman-teman boleh mulai share screen ya. Oke, siap? Siap ya? Kak Ausa stop share dulu, teman-teman silahkan dibuka modul 2 lesson 2. Oke, di sini sudah ada Arwin dan Adrian yang share screen. Nah, ini ada Dilan juga. Yuk, teman-teman yang lain boleh share screen juga supaya Kak Ausa lihat untuk kendalanya ya. Di sebelah mana nih? Arwin Ini dulu. di Arwin, ya. folderku kan udah tak download nih, Kak. Ada pilihan Visual Code ini kan? Yang di Algo Python, bukan yang itu.
Coba kita cari Oh, dulu ya Arwin ya. Algo Python itu ada di desktop sepertinya. Tampilannya warna ungu, terus ada warna kuningnya. Nah, coba kita lihat di desktopnya. Arwin sudah muncul atau belum? Belum ada. Coba kita download lagi. Terakhir kali downloadnya di file apa? Kita cek dulu saja, Arwin. Kalau sudah download, tinggal cek aja, di website. ya. Atau mau kau usah kirimkan linknya lagi, boleh. Nih, untuk jaga-jaga ya. Di websitenya tulis Algo Python gitu. Di sini aja. Linknya kau usah Oh, kirimkan di chat Zoom ya, Arwin ya. ya benar Kak. Oke, ya. Soalnya dari kemarin nggak bisa ya. Oke, Arwin. It's okay, nggak apa-apa, Arwin. Kemarin juga ada yang terkendala juga terkait download ya, download dan install. Nggak apa-apa, Arwin. Kita coba Yang dulu. ini Kak. Mm-mm. Arwin. Ini dia. Ya, betul. Kita klik yang warna biru tadi, Arwin, di bagian atas. Nah, Ini installation file. Ya, installation file. Lalu akan diarahkan ke Google Drive. Lalu kita klik download. Nah, ini dalam bentuk file Excel ya. Nah, tetap ini download. Kita tetap klik. download. Ya, tetap Iya aku download. juga ini Kak. Oke, download yang ini juga. Nah, ini. Sudah di-download di mana? Coba kita cari dulu filenya, Arwin. Kalau sudah pernah download. Kita Filenya cari itu ya. yang tadi di folder itu. Yang Tapi di folder ini. tapi filenya Ini Kak. yang algopython.exe coba kita cari lagi. Yang ini yang ini folder yang aku download kemarin itu yang dari kakak. Mm-mm. Yang ini. Oh, bukan yang itu, Arwin. Filenya judulnya bukan yang itu. Yang Nah, aduh. Oh, judulnya tapi algopython.exe. Mm-mm. kan kemarin kan juga keluar Algo Python Action-nya, tapi Mm-mm. yang keluar di foldernya itu kode Berbeda. asal yang kayak gitu. Iya. Oh, oke oke. Yang Mungkin ada ini. bug ya. Ya, karena tidak berhasil download, jadi munculnya seperti itu, Arwin. Kita download ulang saja ya. Itu karena belum berhasil download seluruhnya. Jadi munculnya seperti itu. Nanti kalau sudah muncul, sudah berhasil download utuh, akan muncul filenya judulnya algopython.exe ini, Arwin. Ya, Sebentar ya Kak. .jm. Iya, nggak apa-apa, Arwin. Kau usah tunggu, santai aja. Nah, kemudian kemarin yang masih terkendala, siapa lagi teman-teman? Jeremy gimana kemarin? Sudah bisa download? Sudah bisa download, Jeremy? Nih, Jeremy boleh dinyalakan audionya, nggak apa-apa Jeremy. Walaupun pakai ini ya, handphone dulu nggak apa-apa. Jeremy boleh dibantu jawab. Apakah kemarin sudah berhasil install atau baru Sudah download nih, saja? Sudah? Oke, Jeremy sudah berhasil. sudah di-download. Sudah di-download. Oke, kemudian untuk laptopnya apakah memungkinkan di di ini dibuka sekarang, Jeremy? Lagi nanya password ke abang nih, Oh ya, belum oke dijawab. oke. Iya, Kak Usa tunggu ya. Nanti Jeremy boleh sampaikan ke Kak Usa lagi ya kalau sudah bisa buka ini laptopnya ya. Oke, Miss. Oke, thank you Jeremy. Lanjut lagi berikutnya. Di sini punya punya Ken. Ken di sini sudah buka Algo Python ya. Visual Studio Code extension Algo Python. Ini Ken pakainya Visual Studio Code biasa atau pakai Algo Python yang Kak Usa kirimkan linknya? Punya Ken. Yang biasa. Yang biasanya. Coba yang minggu lalu apakah lancar, Ken? Kalau pakai yang Visual Studio Code yang biasa? Lancar aja. Lancar aja, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ken? Apakah ada kendala untuk membuka platform Algorithmics di Visual Studio Code? Untuk pergi untuk tuliskan kodenya di mana lagi? Oh Yang ya, coba lupa. kita klik di sini dulu, Ken. Di Algoritmika ya, oke? Nah, lalu masuk dulu, kita login username dan password seperti biasanya, Ken ya. Kita masukkan username dan password. Nah, kalau di sini kita nggak bisa paste tuh. Oke, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, udah otomatis ya. Kita tambahkan passwordnya. Miss, saya share screen di Studio Code-nya atau Discord. Ini coba.
Kak usah cek dulu Adrian. Nah, Discord. Nih, Adrian boleh share screen di bagian ininya ya, studio code-nya ya. Ini masih di Discord nih, punya Adrian. Iya nih, Adrian boleh di share screen ya, yang Visual Studio Code-nya. Oke, modul 2 lesson 2 Ken. Kita pergi ke modul 2 lesson 2. Kemudian di sini ada, nah ini untuk pertanyaannya ya. Coba diklik dulu file yang ini apakah sudah muncul. Tombol startnya nanti di pojok kanan sini. Ah, udah muncul ya. Oke, mantap. Punya Ken sudah bisa ini. Nah, seperti itu Ken. Ada yang mau ditanyain lagi Ken untuk progresnya? Ya Kak, Oke, bisa ya. ya Kak. Ya, thank you Ken. Baik Kak. Nan- ya, sama-sama Ken. Nanti kau usah bantu untuk menjelaskan yang minggu lalu ya. Ken sepertinya bertanya tentang minggu lalu juga. Nanti kau usah akan bantu jelasin juga. Oke, teman-teman ya. Ken sudah, kemudian Arwin sedang download ya, masih proses. Dilan sudah bisa masuk modul 2 lesson 2 Dilan? Bisa ya? Modul 2 lesson 2 yang nomor 4 itu, PSC warisan ya. Nah, kita klik Saya di tinggal sana. 2 menit lagi Kak. Oke, Arwin tinggal berapa menit lagi ya itu ya? Oke, tunggu dulu, masih proses punya Arwin. Tapi downloadnya Hmm. ini tetap tersimpan di folder dia. Downloadnya bagaimana Arwin? Hasil downloadnya itu dilihat di folder. Downloadnya iya akan tersimpan di folder yang punya Arwin. Biasanya di Oh mana? iya. Kalau punya Amis biasanya di itu Arwin, di file atau di folder download. Nah, biasanya di sana Arwin. Kalau punya Kak Usa, kalau punya Oh, Arwin, itu sempat hmm? keluar di folder, nggak keluar otomatis di folder. Oh, oke. Iya Arwin. Nanti kita akan Harus bikin install. folder, folder lagi. Kayak bikin folder 2 gitu, baru bisa keluar. Oh, oke oke Arwin. Nanti kita kalau sudah berhasil download ya, kita klik foldernya aja langsung dari sini Arwin. Nah, jadi dari sini langsung klik foldernya aja, nanti akan diarahin ke foldernya. Karena kita nggak tahu, kadang disimpan di mana, gitu ya. Oke, kemudian untuk Adrian, kita buka di modul 2 lesson 2 ya, nomor 4. Nih, VSC warisan itu judulnya. Oke, good. Lalu dibuka di bagian sebelah kiri itu ada kode, ya, ada file Python yang perlu Adrian dan teman-teman kerjakan. Nah, bisa Saya sudah Kak, teman-teman? ini Oke, Arwin sudah bisa download. Nah, lalu ini kita tulisan apa ya? kita klik keep, kita klik keep, keep ya. Make Cancel. sure you trust. Bukan. Oh iya ya. Coba klik show more. Show more. Oke, show more. Ulangin lagi ya. Eh, Nah, ini belum berhasil download nih punya Arwin. Cancel itu tuh keterangannya. Cancel. Algo oh, Python. Coba pakainya Google Chrome aja Arwin. Kita pakai oh, Google download Chrome lagi. aja. Mm-mm. Ini pakainya bukan Google Chrome punya Arwin. Search engine-nya ya. Maksudnya apa? Google kok. Google Chrome itu yang inilah Arwin. Nih yang ini Google. Oh, Nah, kalau ini search engine-nya bukan Google nih. Simbolnya beda ya. Mungkin oh, apa punya aku download di browser. Google Chrome aja ya? Iya, dari Google Chrome aja coba. Oh, ini tak Jadi, tak pause aja. iya, boleh di pause. Linknya aja di copy, terus di download pakai Google Chrome. Oh ya Kak, benar. Iya, oke. Gitu ya. Arwin boleh lanjut lagi. Nah, ini Adrian udah bisa membuka ya. Ada file training. Terus ada keterangan di sana ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Oke, Adrian sudah, Ken sudah, Dylan sudah, Arwin sudah. Kemudian yang belum Kak Ulfa tanya siapa nih? Edsel dan Izan bagaimana untuk progresnya? Apakah ada yang mau ditanyakan dari Edsel dan Izan? Apakah sudah bisa membuka modul 2 lesson 2 di Visual Studio Code? Edsel dan Izan? Sudah, Kak. Oke, Izan sudah bisa ya, mantap. Kemudian Edsel, apakah sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Sudah? Tapi saya download lagi ya Kak. Iya, betul. Arwin download dulu ya, karena di Google Keren. Chrome tadi belum bisa. Mm-mm. It's okay, Ya, Arwin. saya di folder nanti. Iya, oke, Arwin.
Boleh sambil dicari nanti ya. Edsel, apakah sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Boleh dibantu jawab di chat Zoom, boleh Edsel ya? Atau boleh dikasih reaksinya? Bisa Kak, oke, thank you Edsel dan Izan. Sudah bisa ya. Kemudian Abbas dan Naira apakah sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Boleh dibantu jawab, Naira dan Abbas. Boleh nyalain audio, boleh atau di chat Zoom juga boleh. Bisa, Kak. Oke, thank you. Abbas sudah bisa ya, modul 2 lesson 2. Kemudian Naira, apakah sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Sudah, Naira? Bisa, oke. Naira bisa, Edsel bisa. Kemudian Izan bisa, Abbas bisa, Jeremy masih nungguin laptopnya. Adrian sudah, Denny sudah, Dilan sudah, Ken sudah, Arwin menunggu. Terus habis itu siapa lagi ya? Oke, sudah ya, sudah Kak Ustaz tanyain semua ya, teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang ya, Kak Ustaz akan berikan referensi kodenya juga. Perintahnya apa, teman-teman? Sudah dibaca atau belum? Perintahnya yang ada di sana. Itu ada soal ya, ada keterangannya. Teman-teman baca terlebih dahulu yang di sebelah kanan ya. Sebelum menuliskan kodenya, teman-teman pastikan baca dulu untuk instruksinya dan juga keterangan tambahannya supaya teman-teman bisa menjawab nantinya. Nah, untuk Denis sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Denis sudah bisa membuka modul 2 lesson 2? Aman Kak, oke, aman ya Denis ya. Mantap ya, udah lengkap nih. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, teman-teman di sini akan menambahkan kode yang masih rumpang ya. Di sana ada hanya keterangan-keterangan awalan saja. Nah, di sana teman-teman bisa menambahkan kelas widget. Lalu di dalam kelas widget itu ada beberapa metode yang kita tambahkan menggunakan definition ya. Ada init dan print info. Masih ingat ya, teman-teman ya. Waktu kita membuat kelas ya, kelas hero gitu ya. Lalu ada kelas turunan. Nah, itu kita gunakan lagi di sini, teman-teman, untuk membuat kelas widget dan juga kelas button. Yang mana kelas button adalah kelas turunan dari kelas widget, gitu. Ya, coba Kak Oksa akan berikan referensi kode untuk yang pertama ya. Kita gunakan code share lagi seperti biasanya. Setelah itu nanti kita akan bahas untuk kode programnya yang Kak Oksa berikan. Nah, teman-teman sembari menunggu referensi kode dari Kausa, teman-teman bisa sambil eksperimen ya. Sambil eksperimen membuat kelas ya. Lalu membuat metode-metode. Nih, Kausa siapkan dulu untuk referensinya di code share. Lalu teman-teman bisa klik di sini di chat Zoom ya. Sudah Kausa kirimkan. https://codeshare.io. Nah, itu ada sebuah link menuju CodeShare ya. Di sana sudah kau sediakan referensi kode untuk yang pertama, teman-teman ya. Kelas widget. Lalu ada definition init dan definition print info. Kemudian di dalam kelas button berikutnya ada definition init lagi. Lalu ada definition click. Nah, tuh, teman-teman tambahkan dulu pastikan untuk indentasinya jangan sampai kelupaan ya. Indentasi ini sangat penting supaya teman-teman bisa mengerjakan untuk indentasinya ya, supaya outputnya bisa muncul. Jangan sampai Yes. lupa. Oke, Ken? Yes. Ya, boleh Boleh disampaikan. izin bentar mau matikan kompor. Oh ya, boleh Ken. Boleh izin dulu ya. Thank you ya Ken ya. Lanjut lagi teman-teman. Untuk nomor satu sepertinya belum ada outputnya ya. Di sana belum ada outputnya. Coba dicek dulu. Teman-teman bisa lihat yang ada di code share yang sudah kau kirimkan di chat Zoom. Miss, saya laptopnya nge-lag. Kenapa tuh Adrian nge-lagnya? Coba ditunggu dulu aja Adrian ya. Tunggu dulu aja. Mungkin Adrian buka programnya, buka ini aplikasinya banyak mungkin ya, tabnya mungkin terlalu banyak. Adrian bisa kurangi satu atau dua gitu ya Adrian ya. Mungkin terlalu berat.
Nih, tadi Kausa juga seperti itu. Makanya Kausa tadi, Iri, ini dulu. Restart dulu, restart laptopnya. Setelah itu, Kausa baru masuk lagi ya ke aplikasi yang akan Kausa pakai. Tab GX-nya paling cuma 4. Apa tuh maksudnya? Adrian maksudnya apa tuh? Boleh nyalain audionya tuh. Aplikasi gak? Oh, tabnya. Tabnya yang udah dibuka ada 4. Aplikasinya enggak, cuman tab aja. Kemungkinan karena Visual Studio Code Algo Python-nya nih, Adrian. Karena biasanya kalau kita buka yang Visual Studio Code rada berat ya. Jadi boleh dikurangin dulu tuh. Karena sambil ngezoom juga kan, kita sambil ngezoom terus Visual Studio Code. Terus kalau teman-teman sambil searching ya, jadi nambah-nambah tabnya itu akan berat gitu. Dia multitaskingnya terlalu banyak gitu ya, Adrian ya. Ini sambil ditunggu dulu, masih on proses itu. Biasanya sering nge-lag atau hanya tertentu aja, Adrian? Kalau pas buka beberapa aplikasi yang berat gitu, Adrian. Nah, teman-teman di sini ada yang sama seperti punya Adrian yang nge-lag, jarang nge-lag, 3 ding. Nah, iya, biasanya nge-lagnya karena ini Visual Studio Code-nya agak berat nih, Adrian ya. Nah, ini Kak Elsa mau jelaskan untuk kode referensi yang Kak Elsa kirimkan di chat Zoom tadi ya, di code share maksudnya. Nah, itu. Dimulai dari kelas widget. Teman-teman tuliskan dulu. Setelah itu, Nah, jangan ini lupa di saya sudah running. Oke, punya Arwin sudah di-download, sudah berhasil. ya, ini mau selesai bentar. Oh ya, dikit lagi ya. Coba kita klik di sini, Arwin. Nah, masih loading itu. Dikit lagi ya, dikit lagi dia akan Oh iya, bisa. Oh, ini udah sudah selesai. done. Sudah done ini. Kalau sudah done, berarti Arwin langsung aja klik. Nah, itu sudah bisa nih. Ini, Sekarang kita klik, ya betul. Nah, klik. ini. Ya, kita buka. Coba Oh, klik 2 kali. Klik, klik ya, double klik. Udah bisa. Double klik ya, oke. Kita tunggu dulu, masih on proses. kok nggak bisa ya? Coba diklik 2 kali lagi. Ini sepertinya masih loading nih, Arwin. Tunggu dulu aja. Don't Tuh, run. nih masih loading ya. Tadi ada lingkaran warna biru itu di kursornya. Nah, itu sedang proses. Nah, ini lagi proses nih punya punya Arwin. Alamak, Ini gini doang download udah ini apa? hampir Down, seminggu. Iya, Dilan. Wah, gede ya memorinya. Hampir 10 GB ya, Dilan. Lumayan besar ini ini. ada tulisan Oke. don't run ini apa ya, Kak? Nah, ini kita klik more info punya Arwin. Nah, seperti yang Kak Usa tadi jelaskan nih, kita klik more info saja, Unwait. lalu run Wait. anyway. Iya, betul banget, Arwin. Kemudian setelah itu, ya kita tunggu dulu. Nah, ini untuk Jeremy nanti juga bisa sambil lihat share screen-nya dari Arwin ya. Jeremy bisa